Hai, selamat datang di channel Movie Freak. Hari ini kita akan bahas alur film dengan judul As the God Will tahun 2014 dengan skor rating 6,4 di IMDb. Film ini memiliki alur cerita yang tergolong unik serta di luar ekspektasi, dan film kali ini juga diangkat dari komik yang disutradarai Takashi dari film Crow Zero 1 dan 2. Film ini adalah salah satu film fiksi live action yang cukup direkomendasikan buat ditonton, apalagi buat pecinta film bergenre gore yang memperlihatkan kesadisan. Buat yang sudah penasaran gimana alurnya, kita langsung tonton aja filmnya. Boku no jinsei wa taikutsu desu. Film dimulai dengan beberapa murid yang merasa hidupnya hampa dan membosankan, kayak gue dong. Lalu mendadak scene berpindah ke sebuah kelas yang tiba-tiba saja beberapa muridnya banyak yang mati. Entah datang dari mana, sosok boneka Daruma sedang melakukan permainan Daruma jatuh. Permainan ini adalah salah satu permainan anak-anak khas di Jepang yang bila terlihat sedang bergerak saat dia menengok ke belakang artinya dia kalah. Tapi dalam permainan ini, siapa yang terlihat bergerak, kepalanya justru akan meledak dan mati. Bahkan para murid-murid sendiri kebingungan dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba saja mereka diharuskan mengikuti permainan ini. Ini aktor utama kita yang bernama Takahata Shun. Salah satu temannya menyadari bahwa di punggung Daruma ada sebuah tombol yang bisa menghentikannya, sekaligus memenangkan permainan ini. Selain tombol, terdapat juga waktu yang berjalan mundur, yang artinya itu adalah batas waktu mereka untuk bisa menekan tombol Daruma. Saat para murid mencoba untuk menekan tombolnya, Daruma dapat mendengarkan suara langkah mereka sehingga membuat mereka semua gagal dan mati. Sampai yang tersisa hanyalah Shun dan satu temannya. Teman Shun memiliki rencana dengan cara melompat agar langkahnya tak bisa didengar Daruma. Lalu dia pun menyuruh Shun untuk melompat dengan cara menginjak punggung temannya sehingga dia bisa mendorong Shun untuk bisa mencapai si boneka Daruma. Saat Shun berhasil menekan tombol Daruma, tiba-tiba ya, ternyata yang bisa menang hanya satu orang saja, yaitu orang yang menekan tombol. Karena itulah teman Shun mati. Lalu kita flashback sejenak sebelum kedatangan Daruma. Saat Shun pergi sekolah, dia disapa seorang cewek yang bernama Akimoto Ichika. Cewek ini merupakan sahabatnya Shun dari kecil. Lalu ada satu lagi siswa yang hobi berkelahi dan sangat sadis yang bernama Amaya Takeru. Saat Shun masuk ke kelas dan memulai pelajaran, disinilah kedatangan pertama kali dari Daruma. Lalu kembali ke scene setelah permainan usai, ternyata Ichika juga berhasil selamat dan dia langsung mendatangi Shun. Ichika. Seperti Shun, dia pun terlihat kebingungan dan Shun mengajaknya untuk segera keluar dari sekolah dan melaporkannya kepada polisi. Akan tetapi, mereka terkunci dan tak bisa keluar dari sekolahan. Saat mereka sampai di aula sekolah, ternyata ada beberapa murid yang juga selamat, tapi anehnya sebagian dari mereka menggunakan kostum seperti tikus. Nanda? Kore. Dan ternyata ini merupakan arena game kedua, yaitu permainan manekin neko. Kalau di Indonesia mungkin main kejar-kejaran atau kucing-kucingan kali ya. Nah, di game kali ini mereka diharuskan menggunakan kostum tikus, dan untuk menang mereka diharuskan memasukkan bel ke dalam ring di leher si kucing.
Satu persatu kucing memakan mereka. Ini sih bukan kucing, kayaknya monster kucing ya lebih tepatnya. Lalu ada satu siswa yang merupakan atlet basket yang sangat handal dan dia merasa sangat percaya diri bisa memasukkan bel tersebut. Dan ternyata よしいける秋元パス Ternyata si kucing ini mampu menghalau belnya dan dia membalas dengan melemparkan bel padanya. Sun menyadari keanehan, mereka yang tak menggunakan baju tikus tidak dikejar si kucing, sehingga murid-murid yang lain pun melepaskan bajunya. あいつは着ぐるみを着てるやつしか襲ってない Saat mereka berdiskusi, tiba-tiba ya, si kucing tetap lanjut memakan mereka karena tak ada tikus, sang kucing pun malah memakan manusia. Saat waktu yang tersisa 3 menit lagi, si kucing berniat mengincar Ichika dan tiba-tiba karena Ichika dalam bahaya, Sun pun memancing sang kucing dengan memakai kostum tikus, sehingga sang kucing pun mengincar dirinya. Selagi memancing perhatian si kucing, Sun menyuruh temannya untuk memasukkan bel tersebut. Tetapi semua teman-temannya takut bernasib sama dengan si pemain basket. Tak lama kemudian, Sun mendengar sesuatu. かいいのかいいの誰か書いてほしいにゃ Ternyata kostum tikus ini memiliki kemampuan unik, yaitu dapat mendengarkan kata-kata kucing yang menginginkan dirinya untuk dielus di punggung sehingga dia bisa tertidur. Sun pun langsung menaiki punggung si kucing dan mengelusnya hingga sang kucing terdiam. Tapi hal tersebut tak bisa membuat sang kucing menjadi tertidur. Melihat hal tersebut, Ichika dan teman-temannya ikut membantu mengelus si kucing hingga tertidur. Saat sang kucing sudah terlelap, Sun berinisiatif untuk melemparkan belnya. Akan tetapi, teman-temannya berpikir kalau yang bisa selamat hanyalah orang yang memasukkan belnya. Sehingga mereka pun berdebat. Hal tersebut membuat sang kucing pun kembali terbangun. Dengan waktu yang tersisa, tak ada waktu lagi untuk menidurkan si kucing, dan Sun memiliki sebuah rencana. Salah satu dari Ichika dan Sun menutupi belnya dengan kostum tikus, sedangkan satunya hanyalah bola basket. Lalu mereka pun berlari ke arah yang berbeda sehingga sang kucing pun tak tahu siapa yang membawa belnya. Lalu si kucing melihat bahwa Sun membawa bola basket dan saat itulah si kucing tahu bahwa yang membawa bel adalah Ichika. Ternyata Sun menipunya dengan membungkus bel tersebut dengan bola basket dan Sun pun langsung melemparkan belnya. Untungnya Amaya berhasil memasukkan bola tersebut dan si kucing pun mengumumkan pemenangnya. 今回生き残ったのは天谷、健、高畑、俊、秋元、一花。なんでもっと他にも。 Ya, hanya mereka bertiga yang berhasil menang karena Amaya membunuh semua murid yang tersisa kecuali Sun dan Ichika. 俺はずっとそういう世界を夢見てきた Melihat hal tersebut, mereka berdua pun hanya bisa terdiam. お前はこの世界を望んでたんだ俺と同じだ Lalu Shin berpindah di luar sekolah. Ternyata kejadian ini tak terjadi hanya pada mereka. Akan tetapi seluruh sekolah SMA di dunia sedang mengalami hal yang sama. Lalu tiba-tiba di langit muncul sebuah kubus raksasa yang dikatakan merupakan bagian dari seluruh kejadian yang terjadi. Dan mereka menganggap ini semua adalah perbuatan dewa yang sedang marah. あれが今世界各地に忽然と現れの中に閉じ込められたという噂もあり、現在警察と自衛
Lalu Shin berpindah lagi ke Sun. Sun yang baru saja sadar pun kaget karena berada di tempat yang berbeda. Selain itu, Ichika dan Amaya tak ada di sana, tetapi dia malah bertemu dengan seorang cewek yang bernama Takase, yang merupakan salah satu teman Sun di SMP. 高瀬さん、なんでここに？私も高畑君と同じだと思う。 Selain Takase, ada dua murid lainnya yang juga selamat. Cowok ini bernama Taira dan yang cewek bernama Taoka. Dan mereka juga sama sekali tak tahu sedang berada di mana. だったらどうするんだよ。次のゲームが始まるの。 Lalu mendadak datang 4 boneka kayu berbentuk anak-anak yang disebut sebagai kokeshi. Tiap patungnya memiliki nama dan untuk permainan kali ini adalah permainan kagome-kagome bersama boneka kayu tersebut. 遊びといえばカゴメカゴメに決まってるだろ。面白そうだ。じゃあ始めるよ。 Simpelnya, orang yang duduk di tengah harus menutup mata. Dan 4 boneka kayu harus mengelilinginya sambil menyanyikan lagu kagome-kagome sampai selesai. Dan orang yang di tengah harus menebak dengan tepat siapa nama orang yang ada di belakangnya. Taira yang oper pede pun merasa tertantang untuk bermain. Saat lagu yang mereka nyanyikan selesai, Taira ternyata menebak nama yang salah sehingga dia pun harus mati. 明美だ。Lalu selanjutnya yang dipilih adalah si Taoka. Akan tetapi si Taoka ini sangat ketakutan sehingga dia tak bisa menjawab hingga waktunya habis. Sehingga dia pun juga bernasib sama dengan Taira. Lalu tibalah giliran Takase yang dipilih, tetapi Sun mencegahnya dan dia meminta untuk dirinya lah yang bermain duluan. じゃあ早速始めようか。 Saat permainan dilakukan, ternyata Sun pun kesulitan untuk menebaknya dan saat lagu yang dinyanyikan habis, tiba-tiba はいチブ。健一だ。 ya, Sun melakukan trik dengan merekam salah satu suara boneka dari permainan Taoka sebelumnya sehingga salah satu boneka terjebak dan keceplosan berbicara sehingga Sun bisa mengetahui siapa posisi patung yang berada di belakangnya. あとはその声の特徴とお前らの並びを把握しとけば。アホはお前だったな。 Karena hal tersebut, boneka-boneka itu pun hancur dan berubah menjadi sebuah kunci. Takase pun langsung memeluk Sun dan berterima kasih karena sudah menyelamatkannya. 助けてくれてありがとう。 Lalu saat mereka keluar dari ruangan tersebut, tiba-tiba ada seorang cowok yang bernama Sanada Yukio yang dikejar oleh patung kesepian. Ternyata patung ini mengincar para peserta yang sendirian dan mengharuskan mereka untuk berpegangan tangan agar sang boneka kesepian ini menjauh. Lalu scene flashback antara Sun dan Takase diperlihatkan saat pertemuan mereka pertama kali. Takase pun terlihat jatuh cinta dengan Sun dan terlihat bahagia saat Sun menggenggam tangannya. 離さないでね。 Lalu tak lama kemudian Sun mendengar teriakan Ichika dan kali ini Ichika lah yang menjadi incaran. Untungnya Sun pun langsung mencoba menyelamatkan Ichika dan menggenggam tangannya. Ternyata Ichika pun mengenali Takase dan Takase terlihat sedih karena Sun telah melepaskan genggamannya. 久しぶり。 Lalu Shin berpindah ke peserta lain yang bernama Kotaro dan Oku. Mereka berdua juga memiliki kunci yang sama dan mereka menemukan sebuah patung wajah yang terdapat 7 buah lubang kunci. お前ら何人だ。この4人だけだけど。 7人揃って7つの鍵を同時に回さないと次に進めないらしい。 Karena sudah memiliki 4 kunci, mereka pun harus mencari 3 kunci yang tersisa dan tak lama kemudian ya, 3 kunci yang dilempar di lantai tersebut didapat Amaya dari murid lain dan membawa 1 orang yang diseretnya agar tak diincar oleh patung kesepian.
Akan tetapi jumlah orangnya menjadi 8 orang sehingga dia pun membunuh murid yang dia seret saat itu juga. 問題ない。消しに狙われないように一緒にいただけだ。こいつに用はない。 Saat mereka berhasil membukanya, si patung wajah tersebut memberitahu mereka agar memakai pakaian yang disediakan. 以上7名生きる私服に着替えて生きる Lalu mereka memasuki ruangan yang penuh dengan es. Di permainan keempat kali ini mereka bertemu dengan Shirokuma, dan permainan kali ini cukup mudah. Mereka hanya perlu menjawab pertanyaan Shirokuma dengan jujur, dan apabila ada yang berbohong mereka semua akan mati. Tetapi bila para peserta mau menunjuk ke satu orang yang menurut mereka adalah pembohong, maka orang yang ditunjuk sajalah yang mati. Lalu Shirokuma pun memberikan sebuah pertanyaan pada mereka yang sebenarnya pertanyaannya sangat gampang, yaitu あなたの好きな食べ物は何ですか？ Lalu mereka menjawab dengan berbagai nama makanan kesukaan mereka, akan tetapi 寿司かな。ラーメン。パセリカレーオムライス。ミルクレープ。嘘つきは誰だ！ menurut Shirokuma, salah satu dari mereka ada yang berbohong. でないと全員食い殺す！ Mereka pun kebingungan karena untuk apa berbohong untuk hal sederhana seperti itu. Tetapi tetap saja mereka harus mencari tahu siapa yang berbohong, dan Shirokuma memberikan waktu hanya 2 menit untuk menemukan si pembohong. 2分以内に嘘つきを出せ！ Karena hal tersebut mereka pun berdebat sehingga ditunjuklah satu orang yang berbohong, yaitu Sanada. Karena tak ada pilihan lain, mereka semua pun terpaksa menunjuk Sanada sehingga dia pun tewas dibunuh Shirokuma. Lalu pertanyaan selanjutnya, Shirokuma menanyakan apakah mereka menyukai Shun. Nah, suka yang dimaksud di sini adalah dalam konteks cinta loh ya. Para lelaki tentu saja menjawab tidak, tetapi hanya Amaya yang berkata iya. イエス。 Ngelihatnya kayak geli-geli gimana gitu. 女子はどうかな？ Lalu Ichika pun berkata iya, dan Takase pun memberikan jawaban yang sama. Akan tetapi jawaban Shun sendiri adalah dia tak menyukai dirinya sendiri. No. また嘘ついたね！ Dan lagi-lagi menurut Shirokuma ada yang berbohong. Dengan terpaksa mereka harus mencari tahu lagi siapa yang berbohong. Shun yang berpikir keras pun tak mendapatkan jawaban. 僕と奥君は同じ大天堂学園で以前から一緒だった。美空高校で前からの知り合いですよ。 Lalu Kotaro dan Oku menuduh Takase lah yang berbohong, dikarenakan hanya dialah satu-satunya murid yang berbeda sekolah dari murid-murid yang lain. Ichika dan Shun pun melindungi Takase, akan tetapi mereka kehabisan waktu dan Shirokuma pun membunuhnya. こいつだよ！ Lalu Shun yang emosi pun menyadari sesuatu dan dia tahu siapa pelaku sebenarnya. わかったよ。嘘つきの正体は。お前だ！ Ya, pelaku yang berbohong adalah Shirokuma itu sendiri. Berkat darah Takase yang menempel di tangan Shirokuma, warna asli dari dirinya terlihat dan dia sama sekali bukan Shirokuma melainkan Korokuma atau bisa disebut Akuma yang berarti beruang iblis. どす黒いクマ。悪魔だ。 Sekarang yang tersisa hanyalah Shun, Amaya, Ichika, Kotaro, dan Oku. Kali ini mereka berpindah ke sebuah tempat seperti istana, dan kali ini mereka disambut oleh Matryoshka, yaitu boneka keramik yang memiliki boneka lainnya di dalam tubuhnya. またよしか。 Di permainan terakhir kali ini, mereka akan bermain petak umpet ala Jepang yang disebut tendang kaleng. Orang yang berjaga pertama kali diharuskan mengambil kaleng di atas sebuah pintu dan menaruhnya di sebuah lingkaran. Selagi yang jaga mengambil kaleng, peserta yang lain pun bersembunyi.
Cara si penjaga mendapatkan peserta yang bersembunyi, dia harus melihat wajah orang yang bersembunyi dulu, barulah si penjaga bisa mengurungnya di penjara dan harus menginjakkan kaleng sambil menyebutkan nama yang tertangkap. Dan apabila peserta yang lain berhasil menendang kaleng tersebut, yang dimasukkan ke dalam penjara bisa bebas, tetapi sebagai gantinya yang menendang kaleng mendapatkan sebuah ledakan dan waktunya hanya sampai matahari tenggelam. Syarat pemenang untuk yang jaga harus menangkap 3 orang atau lebih, sedangkan peserta yang bersembunyi tidak boleh sampai tertangkap. Untuk menentukan siapa yang jaga, salah satu boneka memberikan sebuah stik undian dan sialnya malah si Amaya yang mendapatkan peran penjaga pertama kali. 俺が鬼だ。一番やばいやつ。 Mereka berpikir Amaya akan memakan waktu untuk mengambil kaleng, akan tetapi dengan cepat Amaya pun mengejar Kotaro dan Oku, dan benar saja dengan waktu yang sangat singkat Amaya berhasil menemukan mereka berdua dan memasukkannya ke dalam penjara. Oku-kun, Kotaro-kun, Mike. Lalu Ichika dan Shun yang bersembunyi pun ketahuan oleh Amaya dan Shun mengajak Ichika untuk turun lewat jendela. Akan tetapi Ichika lebih memilih untuk mengalihkan perhatian Amaya sehingga Shun bisa bersembunyi. Akimoto Ichika, Mike. Mendekati waktu hampir habis, Amaya tak berhasil menemukan Shun sehingga Amaya pun meneriakinya bahwa dia sudah berhasil menangkap 3 orang. Sesuai aturan, Amaya sudah dipastikan menang sehingga Amaya pun menyuruh Shun untuk keluar saja dan berjanji tidak akan menangkapnya. Shun pun berpikir keras untuk bisa menyelamatkan teman-temannya dan dia memiliki ide untuk bisa menendang kaleng tersebut. こんなやつの言うこと信じちゃダメ。 Shun yang bersembunyi pun keluar, akan tetapi dia menggunakan baju jirah sehingga wajahnya tertutupi dan Amaya tak bisa menangkapnya. Sekaligus saat menendang kaleng dia tidak terkena efek ledakan yang fatal. 顔をちゃんと確認して名前を言うことが顔が見えないだろう。 Akan tetapi karena beratnya baju jirah tersebut menyulitkan Shun untuk bergerak sehingga Amaya pun dapat melepaskan topengnya. Akan tetapi Mike. ya, saat Amaya merebut topeng Shun, ternyata Shun sudah mengikatkan Amaya dengan rantai yang terhubung dengan baju jirahnya dan Shun pun langsung menjatuhkan diri. Amaya yang tertarik pun tak bisa menahan beban berat dan tiba-tiba ya, selagi Amaya disibukkan dengan mengangkat baju jirahnya, Shun sudah melepaskan diri dari baju jirah tersebut dan tinggal menendang kaleng saja. Akan tetapi Shun pun sangat kelelahan sehingga berjalan saja susah dan dengan sisa kekuatan terakhirnya dia pun menendang kaleng tersebut. Ya, ternyata tak ada ledakan sama sekali dan matahari pun tenggelam sebagai penanda bahwa waktu mereka bermain pun habis. Takahata Shunが捕虜を助けたので。でもなんで爆発は。 Ternyata itu semua hanyalah kebohongan dari boneka Matryoshka dan dia mengatakan, 面白かったでしょ。ふざけんなよ。負けたら死ぬなんて誰も言ってないよ。 setelah semua kembali dibebaskan dan merasa ini sudah selesai, dengan adanya ribuan kembang api di langit, para boneka tersebut memberikan sebuah es krim sebagai tanda keberhasilan mereka. これはみんなへのご褒美だよ。あ、出口に案内するからね。 Sambil beristirahat sejenak, Shun dan Ichika pun saling ngobrol dan berjanji akan nonbar bersama ke Studio 21 kalau PPKM sudah selesai. Akan tetapi, どうした？ごめんねシュン、やっぱり映画見に行けないや。
Dan ternyata permainan terakhir bukanlah petak umpet, melainkan permainan keberuntungan di sebuah undian yang berada dalam stik es krim yang bertuliskan hidup dan mati. Dan yang mendapatkan stik es krim hidup hanyalah Shun dan Amaya. あなたのことちょっとだけ好きだったかも。 Dan tentu saja 3 orang sisanya termasuk Ichika pun langsung dibunuh saat itu juga. Shun yang lagi-lagi kehilangan orang terdekatnya pun sangat kesal dan mengatakan, 神様なんていない。 tamat. Menurut kabar, inilah film yang jadi sumber plagiat dari serial Squid Game. Buat yang sudah nonton Squid Game mungkin akan terasa sama karena konsep yang diusung dalam film ini memang mirip, tapi dari alur ceritanya sih jauh berbeda. Dalam film ini ataupun Squid Game memang mengangkat dan memperkenalkan budaya permainan anak-anak di masing-masing negara mereka dan sisanya sih berbeda. Banyak juga film lain yang mengusung konsep yang sama. Nah, menurut kabar Squid Game pembuatan skripnya dilakukan tahun 2008 sampai 2009. Tetapi baru bisa difilmkan setelah 1 dekade yaitu 2020. Dan kalau memang mau disama-samain ya paling di scene permainan awal dari film ini memang agak mirip sih, tapi nggak sepenuhnya juga sama. Untuk film ini digarap tahun 2010 dan tayang di tahun 2014. Alasan dibilang bahwa ini plagiat mungkin karena kesamaan dari jenis permainan yang mirip dari red light green light dan adegan jam mundur yang diambil dengan gaya yang sama. Tapi menurut gue sih memang berbeda dan yang sama itu hanya sebagian kecil aja. Tapi jujur ya, ketimbang dengan 2 film ini dengan genre dan konsep yang sama, survival death game favorit gue sih masih di film Kaiji dan Alice in Borderland. Untuk Kaiji bisa kalian tonton alur ceritanya di sini, dan kalau nanti ada kesempatan gue bakalan rangkum juga Alice in Borderland. Oke, like aja kalau suka, dislike kalau nggak suka, yang penting di subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.